Bagi bangsanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Mabrur IPHI ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih kita, yang mana ilmu fikih itu sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas ibadah kita agar semakin mutaba'ah, semakin sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Maka dalam rangka mempersiapkan bekal kita, kembali merefresh, kembali memurojaah, mengulang kembali fikih yang berkaitan dengan Ramadan, maka sangat penting untuk kita kembali mengingat tentang fikih Ramadan sebagai bentuk persiapan yang insya Allah akan kita bahas, kita diskusikan bersama di malam hari ini. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk perhatian kita dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan termasuk usaha kesiapan kita untuk menyambut bulan yang istimewa tersebut. Karena Bapak Ibu, tidak terasa waktu berjalan sangatlah cepat. Hari demi hari kita lewati dan tidak terasa bulan yang penuh dengan keberkahan, ampunan dan rahmat sudah semakin dekat. Maka di sini kita akan berusaha bagaimana menata hati, mengasah nurani, bagaimana kita menanamkan benih-benih ketakwaan kita kepada Allah Rabb semesta alam. Yang ini membutuhkan persiapan yang sungguh-sungguh. Kita kalau kedatangan tamu istimewa, maka kita biasanya persiapannya berusaha untuk persiapan yang matang, berusaha persiapan bahkan jauh-jauh hari. Maka di sini alhamdulillah, ya, salah satu bentuk persiapan kita adalah mempelajari tentang fikih Ramadan, apa saja yang perlu kita persiapkan. Di sana Bapak Ibu kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama fikih hati dan yang kedua adalah fikih amalan. Ya, fikih hati dan fikih amalan. Ya, yaitu fikih hati apa yang perlu kita persiapkan sebelum memasuki Ramadan,
dan fikih amalan, fikih ibadah puasa apa saja yang perlu kita ketahui bersama. Sehingga di sini fikih hati yang pertama yang hendaknya kita tanamkan adalah kita sebelum memasuki Ramadan harus banyak berharap kepada Allah. Jadi rasa harap kita itu harus semakin kita kuatkan, semakin kita tingkatkan. Kita berharap kepada Allah dengan memperbanyak doa. Doa apa saja? Doa semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Bagaimana menumbuhkan rasa harap ini? Hanya berharap kepada Allah. Berharap semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu, dari Ramadan kemarin-kemarinnya. Ini yang harus kita kita tingkatkan rasa harap tersebut. Bagaimana kita berusaha ingin menjadikan Ramadan yang terbaik. Karena yang namanya umur nggak ada satupun manusia yang tahu. Sehingga seorang mukmin yang cerdas berusaha menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Karena nggak ada yang tahu, bisa jadi itu tahun ini adalah bisa jadi Ramadan terakhirnya. Yang namanya umur nggak ada yang tahu. Meskipun kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga dengan umur yang panjang tersebut yang menambah bekal kita, sangunya semakin banyak. Itu yang kita harapkan. Nah, perasaan ini, perasaan menanamkan bisa jadi ini Ramadan yang terakhir, inilah yang menjadikan seseorang sungguh-sungguh berusaha untuk tidak menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Nabi saja kalau kita sholat, Nabi memberikan nasihat, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi. Jika kamu berdiri dalam sholat menghadap Allah agar khusyuk, maka Nabi memberikan nasihat, maka rasakanlah bahwasanya seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir, sholat perpisahan. Itu yang bisa membantu seseorang itu untuk bisa lebih khusyuk di dalam sholat. Biasanya Bapak kados ini dia ingkang badhe dipun eksekusi. Mau dieksekusi, eksekusi hukuman mati, ada yang sadar minta waktu untuk sholat. Biasanya pun sholat sungguh-sungguh jika orang tersebut sadar dan mau bertobat. Jadi Bapak Ibu yang terhormati Allah, semakin dekat dengan Ramadan dan kita gak bisa menjamin, gak ada satupun yang menjamin kalau besok bisa ketemu dengan Ramadan. Ada yang Allah panggil seminggu sebelum Ramadan, ada yang 3 hari, ada yang sehari sebelum masuk Ramadan Allah panggil. Maka kuatkan doa kita dengan Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kesempatan, berikanlah kesempatan agar kami bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Ini persiapan fikih hati, yaitu apa? Memperbanyak doa dan harap. Yang kedua, berkaitan dengan menata hati ini adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar. Kenapa Bapak Ibu?
karena kita kan mau masuk bulan yang suci, sehingga kita berusaha membersihkan diri ini dari noda-noda dosa-dosa dan maksiat. Bagaimana seseorang itu bisa ringan dalam beribadah di bulan Ramadan, ringan dalam beramal soleh. Karena kaidah mengatakan bahwasannya innal maksiyah tamna'u qa'ah. Kaidahipun sesungguhnya dosa dan maksiat itu menjadikan seseorang berat dalam beribadah, berat dalam melakukan amal ketaatan. Karena dosa-dosa itu telah membelenggunya, telah merantainya, sehingga seseorang merasa malas dalam beribadah. Sehingga setiap muslim, setiap orang yang beriman hendaknya sering muhasabah, sering introspeksi diri. Ketika merasakan, ya Allah, kok mau beribadah kok berat, mau sholat malam berat sekali, susah, mau buka mushaf baca Al-Quran kok berat. Maka kita bisa bermuhasabah, kira-kira dosa apa yang belum kita taubati, kira-kira dosa apa yang belum kita istighfari, sehingga menjadikan seseorang itu apa? Terasa berat dalam beribadah. Maka Bapak Ibu yang terhormati Allah, inilah kenapa perbanyak istighfar, taubat, dengan harapan semoga nanti terasa ringan, semangat dalam melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Dulu Pak Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah memberikan pengalaman beliau, khurimtu qiyamal laili khamsata ashhurin. Saya pernah, kata beliau, terhalang, tidak bisa bangun malam, tidak bisa sholat malam selama 5 bulan. Padahal beliau sebelumnya rajin, terasa ringan dalam bangun untuk sholat tahajud. Apa sebabnya? Beliau mengatakan bisababi dzanbin adnabtuhu, karena suatu dosa yang pernah saya lakukan. Dosa apa Pak? Qila wa ma huwa. Kemudian beliau ditanya, dosa apa? Kata beliau, qala ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hada mura'in. Beliau menceritakan pengalaman bahwasannya saya pernah melihat ada seseorang yang beribadah itu menangis, yang menampakkan tangisnya dalam ibadah. Maka hatiku berkata, maka dalam hati berkata, orang ini paling riya, orang ini paling apa? Pamer. Itu dalam hati beliau. Hada mura'in. Maka kita bayangkan satu su'udzon, satu buruk sangka bisa menjadikan beliau tidak bisa bangun malam, tidak bisa sholat tahajud 5 bulan berturut-turut. Menunjukkan bahwasannya dosa su'udzon itu bukanlah perkara yang ringan, bukanlah perkara yang remeh. Maka bagaimana sesama muslim itu lebih mengedepankan husnudzon, berbaik sangka. Mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan dalam hati kita, melihat, mendengar ucapan saudara kita, atau melihat tindak tanduknya, akhlaknya, istilahnya pun yang kurang merana nih wonten penggalih, kita terlebih dahulu berusaha untuk berbaik sangka.
Contonipun nggih kepanggih kalian sederek. Nggih, akhiripun apa? Sederek menika mboten purun, mboten salam utawi mboten senyum, nggih, merengut mawon Pak nggih. Kadang nek batin kita kadang apa Pak? Niki napa kok selaipun tidak salam, tidak nyapa, merengut nggih. Salahku apa ngoten nggih Pak nggih? Kok dinengi ngoten nggih. Ngoten Bu nggih. Ya kita saged napa husnudzon barangkali sederek menika kathah pikiran. Nggih, kathah pikiran nembe wonten masalah kathah, nggih. Kita kedepankan apa? Husnudzon. Jadi carilah udzur untuk saudaramu meskipun 1000 udzur, 1000 alasan. Kenapa kok saudara kita berbuat seperti itu? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Niku nomor kalih nggih, lajeng nomor 3. Persiapan apa? Persiapan niat. Iki saderengipun lebet fikihipun nggih, fikih hati nggih menika persiapan niat. Persiapan niat, nggih nggadahi niat. Nggih, nanti kalau Ramadan ingin khatam berapa kali? Ibu-ibu targetnya khatam berapa kali Bu? Minimal pinten Bu? Minimal 1 kali nggih. Berarti nek minimal 1 kali sehari pinten jus Bu? 1 jus nggih. Kalau 1 jus niku dibagi setelah sholat 5 waktu, berarti paling tidak setelah sholat maos pinten lembar? 2 lembar nggih Pak nggih. Nah niku namipun niat, nggadahi rencana, nggadahi target. Nggadahi niat yang kuat, tekad yang kuat, nggih, ingin menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan kemarin. Karena kita semua mengetahui bahasanya kalau Ramadan tahun ini lebih buruk dari Ramadan kemarin, rugi mboten? Rugi. Ini dikuatkan persiapan niat. Niat niku penting sangat. Niat yang ikhlas, niat yang kuat, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang sungguh-sungguh punya niat yang baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami mencari keridhaan Allah, maka akan kami berikan jalan-jalan petunjuk kami. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persiapan yang berikutnya berkaitan dengan bekal ilmu tentang fikih Ramadan. Kita mengulang kembali ayat-ayat hadis-hadis Nabi yang menguraikan tentang tuntunan ibadah puasa sampai hari raya. Bagaimana tentang fikih puasa, fikih sholat taraweh, fikih napa? Fikih zakat, bahkan wonten enten napa Pak? Fikih sedekah. Niki enten. Sedekah niku sing paling afdol ditujukan teng pundi? Enten fikihipun. Sehingga kita berusaha menyimak bagaimana keterangan para ulama dalam kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang fikih Ramadan, agar ibadah kita itu dibangun berdasarkan ilmu, sehingga harapannya belajar fikih Ramadan menjadikan ibadah kita semakin berkualitas di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang terhormati Allah, fikih puasa, makna puasa. Kita semua sudah tahu makna puasa.
secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Jadi asyam dalam bahasa Arab itu ternyata puasa artinya apa Pak? Asyam atau as-saum, yang artinya secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Sedangkan secara istilah puasa adalah beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri. Beribadah kepada Allah dengan cara apa? Menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa. Jadi menahan dirinya enggak hanya dari makan dan minum, tapi dari seluruh pembatal-pembatal puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menunjukkan secara istilah berarti puasa itu harus diniatkan ibadah. Nahan makan dan minumnya itu harus diniatkan ibadah. Jangan sampai orang itu puasa kok niatnya napa Pak? Sekedar diet. Dan langsing ibu nggih. Langsing apa langsung? Atau mungkin orang yang berpuasa niatnya kok tak poso gen sehat. Niki kok mboten enten ibadahipun niki. Niki nggih namung angsal sehat mawon mboten angsal pahala. Amargi wonten sebagian ingkang poso niku niatipun tak poso gen sehat. Benten kalian tiyang tak poso gen oleh ganjaran. Eman-eman nggih, poso namun dipun niataken gen sehat. Niku sami kalian tiyang ingkang siam amargi ajeng operasi, Pak. Poso ajeng napa? Operasi. Dados napa? Harus dibedakan mana menahan makan dan minumnya itu karena perkara dunia, dan mana yang nahan makan dan minumnya itu memang karena ibadah mencari ridho Allah. Itu makna puasa. Kemudian hukumnya, hukum puasa Ramadan. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena realitanya banyak masyarakat, banyak yang KTP-nya Islam tapi tidak berpuasa di bulan Ramadan. Padahal ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Lafadzipun apa Pak? Kutiba, diwajib. Menunjukkan bahwasannya seseorang yang mengingkari kewajiban berpuasa, contoh kalau ada orang Islam kok berpendapat poso oleh ora poso oleh, ngaten iki pripun Pak? Dikhawatirkan orang ini bisa kafir karena mengingkari kewajiban salah satu rukun Islam. Beda kalau nggak puasa karena malas, itu dosa besar. Tapi dalam hatinya masih meyakini kewajiban berpuasa. Tapi ada orang yang tidak berpuasa karena menganggap puasa nggak wajib, padahal ayatnya jelas kutiba. Kan kaidahnya dalam agama kita, barang siapa mengingkari rukun Islam, suatu rukun Islam, maka bisa menjadikan seseorang murtad, keluar dari Islam. Karena kewajiban puasa itu menurut dalil Al-Quran, dalil hadis, dan ijma, sepakat seluruh ulama menjelaskan bahwasanya puasa itu hukumnya wajib. Ini seperti sebagian yang berpendapat kalau sholat nggak wajib. Amagi ada yang membuat guyonan nih,
Kalau sholatullah salamullah diganti apa Pak? Nah, sholat oleh rasolat oleh. Nah, ini ucapan-ucapan yang bahaya sekali nih. Sholat oleh rasolat oleh, mengingkari kewajiban sholat. Ini kenapa? Saged membahayakan sekali ya ucapan-ucapan seperti itu. Ini tetes jelas hukumnya apa? Wajib. Rentang waktu puasa. Ini penting sangat. Ini rentang waktu ini pun napa Pak? Dimulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenam napa? Matahari. Menunjukkan meskipun sudah terdengar imsak itu masih boleh makan sahur karena masih ada sekitar pinten menit Pak? 10 menit. 10 menit jarak antara imsak menol dengan adzan subuh. Kalau kita lihat secara bahasa mana imsak itu nawa? Imsak, tahanlah. Kena apa nih Pak? Tahan makan dan minum ngoten nggih. Padahal menawi imsak niku nggih taksih angsal napa? Dahar sahur. Patokanipun napa? Terbit fajar utawi adzan subuh. Insyaallah penjelas nggih. Lajeng Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selajengipun insyaallah niki berkaitan dengan napa niku? Fikih-fikih ingkang sampun sering kita napa? Kita bahas. Menika mangke insyaallah badhe kita bahas permasalahan-permasalahan ingkang barangkali penting kita mangertosi. Lajeng pembahasan ingkang penting berkaitan dengan fikih puasa inggih punika napa? Niat puasa. Pilih niat puasa niku penting sangat berniat di malam hari sebelum terbit fajar. Ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi is-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, yang penting kan saderengipun subuh nggih, bisa malam hari nggih, setelah tarawih, yang terpenting napa? Sebelum subuh, fala siyamalahu, maka puasanya tidak sah kalau tidak berniat. Dan para ulama menjelaskan an-niyatu mahallaha al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah dalam hati. Dan secara otomatis nih seseorang bangun mau sahur niku napa Pak? Tentunya dalam hatinya ada niat untuk berpuasa. Ya, secara gerakan dalam hati niku napa? Sudah ada niat untuk berpuasa. Sunah puasa nih. Sunah puasa napa mawon? Menyegerakan berbuka. Ingkang terpenting napa Bapak Ibu? Menyegerakan berbuka niku ingkang terpenting batalaken rumiyin. Jadi tidak harus langsung makan nasi besar nih. Amargi sebagian Bapak Ibu kan enten ingkang daharipun sesudah sholat tarawih nggih, enten ingkang makanan ringan rumiyin. Yang penting napa? Dibatalkan, bersegera. Ning bukan berarti bersegera niku amargi enten Pak sebagian muadzin nggih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apa Pak seruput riyen. Muncul riyen enten nggih. Nah,
kok jedane kok danguman, oh ternyata muncul enten Pak nggih. Mungkin adzan beli Allahu Akbar kurmarin. Ngapun ngoten nggih. Nah niku napa? Bukan berarti mangkaten. Nggih, saenipun nggih napa ya adzanipun dirampungi rumiyin nggih. Nembe mungkin napa? Nembe mengke ngunjuk napa? Dahar. Ingkang dipun anjuraken buah kurma niki anjuranipun sunahipun menawi boten wonten saged toya pethak nggih bisa air putih nggih bisa air putih nggih nek pun air putih saged napa saged kolakipun nggih napa saged nggih gorenganipun lan sanesipun. Berdoa ketika berbuka. Ini penting sangat. Dhahabat doma'u, telah hilang rasa dahaga. Wabtalatil uruku, dan telah basah napa Pak? Tenggorokan. Wasabatal ajru, dan telah diraih napa? Pahalanipun insya Allah. Sunah-sunah makan sahur nggih. Mutaken bilih makan sahur niku saenipun diakhirkan tapi juga tidak terlalu mepet. Nanti kalau terlalu mepet malah tergesa-gesa, enggak dikunyah cuma ditelan nggih. Nah niku yang kira-kira kita masih napa istilahipun bisa nyaman nggih dalam makan sahur. Dan makan sahur tidak harus sepiring nasi. Barangkali ada yang malas sahur, usahakan tetap bangun meskipun hanya bikin teh, meskipun hanya makan roti atau makan kurma nggih. Karena Nabi mengatakan bilih fis sahur niku barokah. Dalam sahur itu ada barokah nggih. Niku napa sunahipun. Ajeng Bapak Ibu nggih kanggenipun tiyang kang berpuasa nggih niku dipun sunahaken memperbanyak amal ketaatan nggih seperti membaca Al-Qur'an, salat sunah yang biasanya mungkin jarang salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, maka usahakan nggih di Ramadan perbanyak salat sunah. Qobliyah utawi napa ba'diyah niku rawatib. Syukur-syukur napa saged ditambah salat duha. Memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak apa Pak? Sering di masjid. Nah niki nggih. Para ulama Bapak Ibu, ada para ulama ketika ditanya bagaimana caranya menjaga kualitas puasa? Nah, niki. Ketika ulama ditanya bagaimana caranya napa Pak? Menjaga kualitas puasa. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya cara menjaga puasa adalah sering di masjid. Sering apa Pak? Di masjid. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, Mughni niku kitab fikih yang panjang lebar nggih, yang berjilid-jilid. Al-Mughni niku kitab fikih dalam madhab Hambali. Pernah mengatakan kanu idza shamu qa'adu fil masajid wa qalu nahfadu shaumana. Dahulu mereka para ulama, mereka orang-orang saleh, dahulu mereka ketika berpuasa mereka banyak duduk di masjid. Kenapa Bapak Ibu? Nahfadu saumana. Mereka mengatakan
karena kami ingin menjaga kualitas puasa kami. Dan ini Bapak Ibu, setiap orang itu beda dalam apa Pak? Menjaga kualitas ibadah puasa masing-masing itu berbeda. Dan para ulama, orang-orang soleh zaman dahulu Pak, dengan menjaga kualitas puasa sering-sering di masjid. Kenapa Pak? Karena di masjid kalau mau ngerasani, masa di masjid ngerasani. Jadi apa Pak? Orang yang sayang dengan jerih payah puasanya, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas puasa. Dan menjaga kualitas puasa adalah menghindari dosa semaksimal mungkin saat berpuasa. Nah, trik orang soleh di masa silam untuk menjaga kualitas puasa adalah dengan memperbanyak di masjid. Sibuk membaca Al-Quran, sibuk zikir, sibuk berdoa. Ini tentunya bagi kita yang memiliki waktu luang, tidak ada pekerjaan, lebih baik ke masjid, memperbanyak ibadah. Maka dengan memperbanyak ke masjid, maka tidak ada lagi waktu untuk ghibah, untuk menggunjing orang, apalagi bertengkar, apalagi adu mulut. Sehingga apa Pak? Orang yang banyak di masjid itu lebih bisa menjaga pandangan, mata lebih terjaga, telinga lebih terjaga. Yang mana kita hidup di zaman sekarang ini banyak sekali yang menjadi sumber ancaman yang bisa merusak kualitas ibadah puasa kita. Tontonan-tontonan yang mengumbar aurat di zaman kita sekarang ini. Maka Bapak Ibu yang terhormati Allah, bagaimana kita berusaha di zaman ini untuk bijak dalam menggunakan gadget, dalam menggunakan HP. Jadi kalau kita punya waktu luang, tidak ada telepon, tidak baru bekerja, maka bisa memperbanyak di masjid. Tapi bukan berarti di masjid terus kan masih banyak kewajiban-kewajiban di rumah atau bersosial, berinteraksi dengan masyarakat. Ini adalah anjuran bagaimana para ulama menikah menjaga kualitas ibadah puasanya. Kalau di puasa kiranya susah untuk menjaga pandangan, atau menjaga pendengaran, maka mungkin disedikitkan sedikit untuk bermedsos, Facebook, Instagram. Intinya memperbanyak amal soleh seperti membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembatal puasa. Pembatal puasa niku napa mawon? Makan dan minum dengan sengaja. Jelas sih. Menunjukkan bahwasanya jika makan dan minumnya tidak sengaja, batal tidak? Boten batal nih. Kalau tidak sengaja berarti tidak batal. Tapi itu adalah rezeki dari Allah nih. Pun dahar sepiring nembe kemu tanpa. Oh iya poso nih. Ini biasanya pun awal-awal kan nih. Pun gelegek-gelegek nih. Nah, harus ingat. Ini baru ingat. Nomor 2 muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Berarti kalau muntahnya tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa.
Namun seandainya muntah kemudian menjadikan badan itu berat karena muntahnya parah maka lebih baik membatalkan puasa. Berarti dia baru nggak sehat, maka lebih baik membatalkan apa? Puasa. Berikutnya apa? Keluar darah haid dan nifas. Keluar darah haid dan nifas. Ibu-ibu tinggal 5 menit berbuka, tinggal 5 menit adzan maghrib, haid. Batal mboten? Batal, berarti harus ganti, Bu. Meskipun kurang 5 menit berarti harus ganti ganti di hari yang lain. Berikutnya apa? Menjadi gila atau pingsan. Ini pingsan kan hilang akal, maka puasanya batal. Demikian pula kalau orang menjadi gila. Berikutnya berniat untuk berbuka. Ini belum berbuka, Pak, baru sekedar berniat. Contohnya pun nanti saya jam 12 niat mau membatalkan puasa. Terus nggak jadi karena dilihat Pak Guru atau dilihat apa tetangga, akhirnya nggak jadi. Sampai maghrib nggak jadi puasa karena nggak ada kesempatan berbuka atau malu, maka puasanya batal. Karena dia sudah membatalkan niatnya membatalkan niatnya dengan berniat berbuka. Berikutnya apa, Pak? Merokok. Jadi merokok itu termasuk membatalkan puasa. Berikutnya jima utawi berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Maka itu juga membatalkan puasa, bahkan kafarahnya memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, nggak ada sekarang puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Lajeng wonten permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Boleh nggak orang berpuasa itu donor darah atau bekam? Boleh nggak, Pak, Bu? Apakah donor darah yang mengeluarkan darah dan bekam itu membatalkan puasa? Para ulama menjelaskan jika bekamnya, jika donor darahnya itu menjadikan tubuhnya lemah, lemas, berat untuk berpuasa, maka Bapak Bu, puasanya batal. Puasanya batal. Tapi kalau tidak menjadikan berat puasanya, donor darah habis donor biasa, habis bekam biasa, maka tidak membatalkan puasa. Ini apa? Pendapat yang lebih rajih bahwasannya donor darah atau bekam itu tidak membatalkan puasa. Namun untuk berhati-hati, Bapak Ibu, lebih baik bekamnya di malam hari. Di malam apa? Di malam hari. Lajeng apa, Pak? Ini mari kita ajeng safar. Tes swab. Niku batal mboten niku? Tes swab niku kan benda dimasukkan ke hidung sampai napa? Tenggorokan nggih. Dan kadang efeknya tertelan mboten niku, Pak? Tertelan mboten? Apa hukum tes swab? Setelah dilakukan penelitian, pencarian data, para ulama menjelaskan bahwasanya tes corona itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena media kering yang digunakan untuk mengambil sampel yang dimasukkan ke dalam hidung niku napa, Pak?
tidak sampai ke tenggorokan. Tidak sampai ke apa? Ke tenggorokan. Maka jika kondisinya demikian, maka tes swab tidak membatalkan puasa. Karena para ulama Malikiyah itu berpendapat bahasanya pembatal puasa itu mensyaratkan apabila ada benda asing masuk ke dalam apa? Perut. Jadi Bapak Ibu, puasanya tidak batal, meskipun nanti kalau ada sesuatu yang ragu-ragu tertelan atau tidak, tetap keraguannya itu tidak membatalkan apa? Puasa. Jadi kalau kita ingin tes swab ketika di siang hari di bulan Ramadan, niku apa? Tidak membatalkan puasa. Kalau apa? Vaksin. Kalau vaksin, maka apa Pak? Maka kita perlu membahas masalah vaksin ini ditinjau dari yang pertama, bahwasanya apa? Vaksin itu adalah cairan. Itu adalah apa? Cairan. Terus yang kedua, cairan tersebut dimasukkan ke dalam tubuh. Lewat mana, Pak? Lewat tangan, nih. Lewat apa? Tangan. Maka di sini para ulama berpendapat apakah memang vaksin itu cairan, apakah vaksin tersebut menjadikan seseorang kenyang atau tidak. Ada yang membagi demikian, dan ada yang berpendapat pokoknya ada cairan yang masuk ke dalam tubuh, entah pokoknya ada cairan yang masuk ke dalam tubuh, entah itu mengenyangkan atau tidak, itu membatalkan apa? Membatalkan puasa. Maka di sini intinya suntik ini kan ada suntik pada kulit, ada suntik pada otot, dan suntik pada apa Pak? Pembuluh darah. Untuk apa? Pembuluh darah. Nah, untuk jenis vaksin ini suntik pada kulit, otot, dan pembuluh darah dengan apa Pak? Injeksi. Dan injeksi bukan non makanan. Maka menurut para ulama kontemporer, maka biasanya yang berfatwa seperti kan ulama kontemporer ini karena masalah-masalah baru. Maka menurut para ulama kontemporer tidak membatalkan puasa. Tidak apa? Tidak membatalkan puasa. Karena alasannya yang dimasukkan bukanlah makanan dan minuman. Dan tidak bisa diartikan itu makanan dan minuman. Dan itu apa? Berkaitan yang disuntikkan pada kulit, otot, dan pembuluh darah. Beda kalau disuntikkan ke pembuluh darah dan itu apa Pak? Dengan injeksi makanan. Infus. Infus ini. Nah kalau infus itu apa? Membatalkan puasa. Karena suntikan semacam ini kan pengganti apa? Makan dan minum. Jadi apa bisa membatalkan puasa. Itu Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, vaksin dan swab itu tidak membatalkan puasa. Kalau hibah Pak, Bu, hibah itu membatalkan puasa mboten? Ingetan ibu-ibu, nih kowe kok ngrasani poso-poso batal puasamu. Nih. Membatalkan mboten, Bu? Nggih. Puasanya sah. Tapi saged ngurangi napa? Ngurangi pahala niku nggih. Puasane pun sah nggih, tapi ngurangi pahala. Itu dosa ngurangi napa? Pahala ngoten nggih. Kan iman-iman nggih Bu nggih.
Kemudian Bapak Ibu, berhubung waktunya tinggal sebentar, mungkin kita akan lanjut dengan masalah-masalah yang penting untuk kita ketahui dalam fikih puasa. Banyak pertanyaan tentang masalah membayarkan puasa orang yang meninggal dunia atau hutang puasa mayit. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa dibayarkan oleh kerabatnya yang masih hidup. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa, maka yang membayarkannya adalah keluarganya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih apa? Riwayat Bukhari. Maka dalil hadis ini menunjukkan dengan jelas disyariatkannya membayarkan hutang puasa untuk mayit jika si mayit meninggal dalam keadaan masih punya tanggungan hutang puasa. Baik ini ke puasa Ramadan utawi puasa apa? Puasa apa, Pak? Puasa nadar. Nadar kan wajib nih. Lalu bagaimana jika seandainya boleh enggak non kerabat membayarkan hutang puasanya? Dalam hadis yang lain riwayat Al-Bazzar, Nabi bersabda, "Falyasum anhu waliyu insya." Siapa yang meninggal dunia memiliki hutang puasa, maka yang membiarkan adalah keluarganya insya'a, jika keluarganya berkenan untuk membayarkan. Nah, kata insya'a di sini bahwasanya pembayaran hutang puasa mayit oleh keluarga hukumnya apa? Hukumnya sunnah atau anjuran, disunahkan. Disunahkan, menunjukkan bahwasannya hutang puasa mayit itu juga bisa dibayarkan oleh non kerabat. Ini pendapat yang lebih kuat, yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena dalam hadis yang lain Bapak Ibu, hutang puasa Nabi SAW pernah menyamakan hutang puasa dengan hutang pada umumnya, hutang uang nih. Dan hutang itu kan bisa dibayarkan siapapun, tidak harus kerabat. Inilah yang dikuatkan oleh Imam Bukhari, yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Pak? Boleh dibayarkan oleh kerabat atau non kerabat. Bisa ahli waris atau bisa selain ahli waris. Dan jika seandainya membayarkan utang itu pengen dibagi, Pak, ingin membayarkan utang dibagi, namanya kerabat ini kamu 5 hari, kamu 3 hari, hukumnya apa? Boleh. Mungkin punya hutangnya banyak nih Pak nih. Nah, akhirnya bagi bareng-bareng. Nah, atau mungkin orang tua yang meninggal punya tanggungan hutang uang nih. Nah ini bisa dibagi sesama ahli waris atau keluarga. Jadi Pak? Bisa dibagi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui kenapa yang perlu kita ketahui adalah penyebab mayit tersebut tidak puasa. Ini kenapa? Jadi tidak mesti setiap yang meninggal itu terus nanti dibayarkan puasanya nih. Yang pertama adalah berudzur tidak puasa yang tidak ada harapan berakhir. Seperti apa, Pak? Sakit menahun atau sudah tua renta, sudah sepuh sangat.
Jadi sakit menahun, sudah stroke nih, stroke tahunan atau sudah sepuh sangat, maka apa Pak? Konsekuensinya adalah membayar fidyah sejumlah hari puasa yang ditinggalkan. Nah, jika fidyah belum dibayar, ketika masih hidup belum dibayar, maka ahli warislah yang bertanggung jawab membayarkan fidyah tersebut. Ini bagi apa? Jika yang meninggalkan puasa karena sakit menahun, stroke atau sudah apa? Tua renta. Berikutnya, tidak puasa, namun ada kesempatan bayar puasa Pak, dan ternyata ajal sudah mendahulinya. Misalnya apa? Saat bulan puasa sakit, entah sakit tipes, apa sakit DB, lajeng apa? Puasa belum berakhir, ajal sudah mendahului Pak. Sudah apa? Mendahulinya. Atau mungkin apa? Atau mungkin sakitnya sampai Syawal. Sampai Syawal masih sakit Pak. Jadi belum apa? Belum membayar, belum mengganti apa? Puasa. Jadi sampai ajal menjemputnya. Maka yang sakit ini punya hutang puasa tidak Pak? Punya badan? Jawabannya adalah si mayit tidak dihukumi punya hutang puasa. Sehingga ahli waris tidak perlu membayarkan puasa si mayit. Kenapa? Karena Allah mewajibkan mengganti puasa itu di hari yang lain. Bagi apa Pak? Bagi yang sakit atau musafir. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia mengganti apa? Mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Nah, kalau kita lihat kasus tadi ini, orang tersebut apa Pak? Dalam masih Ramadan ya, terus apa Pak? Sudah meninggal dunia. Orang seperti ini tidak ada tanggungan puasa karena dia meninggal sebelum tibanya waktu untuk mengqadha, untuk nyaur. Bisa dipahami nggih? Jadi dia apa? Jadi ketika puasa contohnya saat hari pertama sampai apa Pak? Sampai ke-20. Sampai apa? Hari ke-20. Terus kemudian hari ke-21 qadarullah meninggal. Nah, kewajiban mengganti puasa itu adalah di hari yang lain ketika apa? Sudah sembuh, contohnya di bulan Syawal. Dan orang yang sakit ini tidak mendapati apa? Hari yang lain tersebut, tidak sampai bulan Syawal sudah meninggal dunia. Ini apa Pak? Maka para ulama menjelaskan bahwasannya apa? Tidak ada hutang puasa baginya. Sebagaimana para ulama menjelaskan, wattafaqa ahlul ilmi ala annahu idza aftara fil mardi was safar summa lam yufarrid fil qada hatta mata fa innahu la syai'a alaihi wa la yajibul it'am anhu. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang tidak puasa karena sakit atau safar dan dia tidak teledor dalam apa Pak? Nyaur puasa, cuma belum ada kesempatan, masih sakit. Sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban apapun. Demikian pula ahli warisnya juga tidak ada tanggungan membayarkan fidyah. Ini bagi apa Pak? Yang memang nggak ada kesempatan nyaur, tanggal 20 Ramadan sudah meninggal. Jadi kewajiban nyaur itu kan ya ketika apa? Di hari yang lain yang sudah mampu untuk
menyahur puasa tadi. Nggih. Nggih. Sama nggih? Sama. Jadi di situ sama dengan masuk bahwasannya dia tidak mendapati kesempatan untuk nyahur sudah meninggal. Jadi nggak ada kewajiban puasa gitu. Kan dia selama Ramadan itu nggak wajib puasa nih, nggak wajib apa? Nggak wajib puasa. Maka Bapak Ibu, ini beda kasusnya kalau seseorang itu punya kesempatan membayar puasa, namun dia menundanya, nunda-nunda Pak ini, nunda-nunda tanpa udzur syar'i. Tanpa udzur syar'i ditunda. Sebenarnya Syawal itu sudah mampu nyaur, dia tunda Pak. Mana makanannya masih banyak. Nah, ini contohnya ngoten nggih. Jadi contoh tadi Pak, Syawal sudah sembuh, nggih. Terus ternyata Syawal Dzulqa'dah nih, Dzulqa'dah meninggal dan belum sempat bayar. Maka dalam kondisi seperti ini, maka si mayit memiliki hutang puasa. Sehingga ahli waris bertanggung jawab apa Pak? Membayarkan puasa tadi. Nih, nah, karena tadi dia sebenarnya sudah ada kesempatan untuk bayar, nggak segera dibayar itu nih. Kalau yang tadi meninggal di bulan puasa kan memang nggak ada kesempatan untuk bayar. Sebagaimana sabda Nabi, man mata warisyamun soma'an waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia memiliki hutang puasa, maka membayarkannya adalah nafkah keluarganya. Ini berkaitan dengan apa? Bayar puasa. Nggih, monggo Ibu. Pripun? Oh nggih. Pertanyaan bagus sekali berkaitan membayar apa? Bayar fidyah berapa kilo? Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bahasanya apa Pak? Bahasanya bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, ini contohnya orang sakit yang tahunan, tidak ada harapan sembuh, atau yang sudah sepuh sekali, maka dalam apa Pak? Dalam ayat ini dijelaskan ta'amu masakin, memberikan apa? Makan fakir miskin. Nah, para ulama menjelaskan bahwasannya dalam memberikan fidyah yang penting adalah berupa makanan, karena lafadznya jelas ta'am. Ta'am menunjukkan bahwasannya fidyah itu tidak bisa diganti dengan uang. Para ulama menjelaskan bahwasannya fidyah tidak bisa diganti dengan uang. Cuma kalau kita contohnya pengen berikan bayar fidyah, terus kita tambahin uang itu mbas lauk apa boleh, itu sudah tambahan nih. Ini kan apa Pak? Bu, berkaitan dengan apa? Cara membayar fidyah nih. Yang penting Bapak Ibu tidak ada batasannya nih. Yang penting sekali memberi makan nih yang pantas, yang sampai napa? Sampai kenyang. Jadi dalam di sini napa? Bisa napa Bu? Membayarkan fidyah. Para ulama kalau kita lihat bagaimana membayarkan fidyah itu bisa dengan contohnya enggak puasa 30 hari. Maka bisa Bapak Bu mengundang fakir miskin untuk makan. Untuk makan nggih. Untuk makan sampai istilahipun pantas nggih. Bisa dengan cara napa? Mengundang makan. Atau Bu bisa juga dengan cara napa Bu? Makanan mentah nggih, makanan mentah
Itu juga bisa beras, contohnya beras. Contohnya apa? Beras. Dan ini apa? Tidak, dalam syariat tidak ada batasannya berapa kilo. Tidak ada batasannya apa? Berapa kilo. Namun para ulama ada yang memberikan istilahnya pendekatan tentang masalah fidyah itu bisa dengan setengah sok. Setengah sok itu kalau zakat fitrah kan 2,5 kilo 2,5 kilo, maka ukuran fidyah sekitar pinten 1/4 kilo untuk perharinya. 1/4 kilo Kalau 30 hari pinten Pak Bu? 1 orang. Dan makannya sekali makan, bukan 3 kali makan. Nanti itu 15 hari boleh. Jadi nawa bisa dengan apa Bu? Bisa dengan kalau 1/4 kilo kali 30 pinten? Kalau 10 saja kan 33 hampir 40 37 Itu kan batasan minimalnya. Kalau lebih kan lebih bagus. Lebih bagus tambahi beras, tambahi apa telur atau supermi ngoten asal Pak. Tambahi lauk ngoten nggih. Jadi boleh makanan mentah, boleh makanan matang boleh makanan mentah dan boleh makanan matang Itu sebagaimana para ulama seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ketika usia lanjut, beliau memasak dan membuatkan makanan, kemudian mengundang fakir miskin untuk sejumlah hari yang ditinggalkan, Pak. Ini yang biasanya beliau Anas bin Malik ketika enggak sanggup berpuasa karena sudah lanjut usia. Dan lebih baik tadi kalau diberi lauk niku wau. Jadi Bapak Ibu kalau enggak puasa 20 hari, maka apa? Bisa disalurkan ke 20 orang miskin atau bisa diundang bareng. Waktunya kapan Bu bayar fidyah? Kapan Bu? Yang penting jangan bayarnya sebelum Ramadan Jangan sebelum Ramadan. Para ulama menjelaskan seseorang boleh membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia meninggalkan puasa. Contoh hari ini nggak puasa terus nanti ngundang orang buka, boleh. Jadi ketika hari ini nggak puasa, terus ngundang orang lain 1 orang untuk berbuka, contoh boleh. Atau diakhirkan sampai terakhir bulan Ramadan. Terakhir bulan Ramadan yang biasanya itu dilakukan oleh Anas bin Malik di akhir Ramadan, beliau mengundang sejumlah fakir miskin sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Yang penting fidyah nggak boleh dibayar ketika sebelum Ramadan. Ada benar Pak kok yang bayar fidyah sebelum Ramadan? Tentunya pun sakit menahan nih gonge. Boleh boleh. Ketika Syawal nonton toh? Boleh Bapak boleh. Pas Syawal itu boleh kan, cuma kalau pas masih Ramadan kan mungkin masih pengen mendapatkan keutamaan niku bulan Ramadan. Mumpung terus napa? Ramadan gitu. Kalau dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah, boleh tidak? Boleh Bapak, boleh. Tapi namanya Fidyah. Iya. Namanya jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Iku nggih beberapa pembahasan ingkang penting masalah apa? Masalah hutang puasa. Wonten malih pembahasan ingkang napa berkaitan dengan kalau tadi orang sakit atau sudah sepuh, ada lagi pembahasan tentang musafir. Ini yang terkadang kita masih mungkin agak ragu mana yang lebih utama. Maka para ulama pun menjelaskan bagaimanakah musafir itu yang baik puasa atau tidak. Jika puasa itu menjadikan yang pertama, kondisi pertama, jika puasa itu menjadikan musafir berat, maka apa Pak? Maka dianjurkan lebih baik tidak berpuasa. Baiknya tidak puasa. Ini kenapa Pak Bu? Ketika orang musafir itu merasakan berat jika berpuasa. Sebagian Rasulullah pernah safar tiba-tiba melihat ada orang itu berkerumunan. Ya, ada yang dipayungi, ada yang kepanasan. Nah, ketika yang dipayungi itu lalu Nabi bertanya, kenapa ini kok dipayungi, ada apa ini? Maka orang-orang menjawab, sedang puasa ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, laisa minal birri as-shaum fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Ini bagi yang apa? Safarnya menjadikan berat. Bagi yang apa Pak Bu? Menjadikan apa? Berat. Sehingga malah menyusahkan orang lain tadi. Malah lemes, nanti malah digotong istilahnya nih. Tapi kalau alasannya untuk rusuk itu gimana? Alasannya? Untuk mengambil rusuk. Nggih. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Allah itu mencintai orang yang apabila diberi keringanan, diberi rukhsah terus diambil. Diambil apa? Rukhsahnya. Nggih? Tentang musafir ini ketentuan dari musafir ini apakah ada salah satu berapa kilometer bagaimana? Jadi ini dari musafir dengan jarak sekian kilometer bagaimana ini ada ketentuan seperti itu? Berkaitan dengan jarak safar secara hukum asal syarfan yarji'u ilal urf. Bahasanya seseorang dikatakan safar itu kembali ke urf, kembali ke kebiasaan masyarakat. Kalau jarak seperti ini sudah dikatakan safar atau belum. Namun kita jelaskan bahasanya untuk pendekatan, mayoritas para ulama menjelaskan bahwasannya sudah dianggap safar itu kira-kira berapa kilo Pak? 85 kilo. Yang kemarin pernah kita bahas ketika kapan seseorang itu safar dan boleh mengqashar Jadi Bapak, kalau untuk pendekatan kita susah menentukan ini menurut masyarakat, kebiasaan masyarakat sudah dianggap safar atau belum. Itu dalam apa? Yaitu jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat sekitar berapa? 85 kilo. Itu bisa jadikan istilahnya pendekatan. Yang mungkin kadang kita ini safar atau enggak, kata mau safar nonton Pak. Nah, itu berapa kilo? Ke Boyolali, ke Klaten. Nah, sebagian mungkin terlaluan deket bisa naik motor cuma berapa 1 jam sudah dianggap apa? Safar kan ada. Nggih Bapak, monggo. Yang harus bayar itu yang kaki atau air atau dia dalam perjalanan untuk atau kapal itu. Karena semuanya dibayar tidak dengan dia terlalunya. Nggih.
pertanyaan bagus sekali Bapak nih. Untuk pertanyaan yang pertama tadi adalah kondisi kedua. Nah, tadi kan kondisi pertama nih, bagi yang safarnya berat maka lebih baik tidak berpuasa. Kondisi yang kedua, puasa yang jika safar tidak memberatkan, tidak menyebabkan lemah nih, biasa seperti hari biasa nih. Maka dalam kondisi ini mana yang lebih afdol? Ya. Pendapat yang pertama adalah puasa lebih afdol. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama Hanifiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dari madhab Hambali. Jadi apa? Bahwasannya kalau dalam kondisi demikian tidak berat, maka apa? Maka yang lebih afdal adalah apa? Berpuasa, tetap berpuasa. Begini Ustaz, kalau berat itu kalau tidak dipaksakan untuk berpuasa lebih berat lagi nanti kalau udah utang. Lagi. Karena utang enteng, ini orangnya. Utang kosong yang ya sakit. Repot. Mulai lebih baik. Ya senajan rodo abot sithik ya tetap kosong. Saya pikir itu. Iya. Gampang ke Mas. Wis iki aku itu medhot ya ora batake. Jebule bareng wayahe utang kali. Biasanya perang jalan kali. Nek ada utang seneng ning nyaur kali. Itu pendapat pertama ya, pendapat yang pertama. Jadi yang lebih afdal puasa. Dengan termalih yang berpendapat membatalkan lebih afdal. Itu juga ada. Membatalkan apa? Lebih afdal. Ini dalam satu pendapat. Ini. Dan terutama apa Pak? Bagi yang berpendapat bahwasannya tadi laisa minal birri asal fi safar, itu mengambil dalil secara umum. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Jadi kalau tidak berat maka lebih baik apa? Puasa. Karena apa? Alasannya apa, Pak? Alasannya kenapa kalau tidak berat itu lebih baik berpuasa? Alasannya adalah karena anjuran untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Ini maksudnya adalah bagi mereka yang merasa berat ketika puasa. Jadi anjuran untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan, ini adalah apa Pak? Bagi yang berat ketika safar itu berpuasa. Ngerti nggih? Masalah apa? Mengambil rukhsah itu. Dan dalam ayat juga ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa seperti musafir, Allah berfirman wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian apa? Mengetahui. Ngoten nggih? Terutama lagi bulan Ramadan, bulan istimewa. Istimewa nggih, lebih utama, dan apalagi kalau terasa berat kalau apa Pak? Membayarnya, mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Ngoten nggih? Terus Bapak Ibu, nah ini harus dibedakan mana yang mengqadha, mana yang nyaur utang nggih, nyaur puasa, dan mana yang fidyah. Ngoten nggih. Maka di sini perlu kita pahami, Allah Taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra." Menunjukkan barang siapa yang sakit atau safar, maka itu wajib mengganti di hari yang lain. Tidak boleh fidyah. Nah, tidak boleh fidyah, ini gampang ya.
ada sakit terus safar fidyah mawon. Nah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Jadi kalau sakit atau safar itu mengganti puasa di hari yang lain. Kecuali kalau sakitnya menahun seperti stroke, maka apa? Membayar fidyah. Menahun. Adapun fidyah, Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Fidyah itu bagi siapa, Bapak Ibu? Para ulama menjelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu dalam ayat ini adalah siapa yang tidak mampu. Dalam ayat ini maksudnya adalah yang sudah sepuh, sudah lanjut usia. Yang masuk dalam ayat ini adalah yang sudah sepuh lanjut usia. Maka membayar apa? Fidyah. Sudah sepuh. Dan masuk dalam ayat ini fidyah adalah apa? Orang yang sakit menahun tadi, Pak. Sakit stroke tadi. Ya. Membayar apa? Membayar fidyah. Dan juga apa, Pak? Termasuk fidyah bagi ibu hamil dan wanita menyusui yang tidak mampu nyaur puasa. Ini yang tidak mampu apa? Nyaur puasa. Karena dalam masalah ibu hamil dan wanita menyusui ada 3 pendapat. Bagi ibu hamil dan menyusui ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengganti di hari yang lain. Pendapat yang kedua apa? Membayar fidyah. Pendapat yang ketiga, jika ibunya itu mengkhawatirkan bayinya, maka dia mengqadha, mengganti di hari yang lain plus bayar fidyah. Pendapat mana yang kuat, Bapak Ibu? Yang pun ini fidyah apa mengganti? Bagi yang mampu untuk mengganti puasa, maka apa? Sebaiknya mengganti puasa di hari yang lain. Kecuali kalau tidak mampu, tahun ini hamil, tahun besok menyusui, terus sudah hamil lagi, besok menyusui lagi, hamil lagi, kapan nyaurnya, Pak? Maka itu fidyah. Dan ibu hamil dan menyusui itu keringanan, menunjukkan ibu hamil dan menyusui kalau berpuasa juga boleh, nggak apa-apa. Itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebagian ibu kuat, Pak. Ada yang ketika hamil tetap berpuasa, ada yang ketika menyusui tetap berpuasa. Yang itu biasanya mengganti waktu makannya, Bu. Ya, biasa makannya siang, sekarang diganti ketika berbuka. Terus jam 10 malam atau jam 11, terus nanti ketika sahur. Kan tinggal merubah siklus nih. Yang awalnya apa? Siang hari ganti malam. Ini itu kondisi benten-benten. Bisa ini ya. Oke. Nanti nih berkaitan dengan apa, Pak? Mana yang mengqadha dan mana yang membayar fidyah. Terus sekarang Bapak Ibu, kalau punya orang tua yang sudah lanjut usia dan sudah pikun, apakah kita bayarkan fidyahnya? Bayar mboten, Pak? Sudah pikun ini, pikun ini kadang sholat kadang mboten, sudah pikun. Fidyah mboten? Para ulama menjelaskan tidak ada kewajiban untuk membayarkan fidyah. Alasannya apa, Pak, Bu? Karena puasa itu diwajibkan bagi orang yang
berakal. Yang berakal. Ya orang yang pikun tidak sholat aja dosa mboten Pak? Tidak dosa, wong sudah pikun nggih, ya dosa. Jadi kalau orang tua nggih sudah sampai pikun nggih, maka apa? Tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Nggih. Wallahu taala alam bisawab. Wonten malih Bapak Ibu? Nggih. Nih, pertanyaan bagus sekali nih. Berkaitan dengan meninggalkan puasa karena sengaja yang tidak ada udzur. Pertama, dia berdosa. Ya Pak, berdosa dan ada kewajiban untuk mengganti di hari yang lain. Jadi meninggalkan puasa dengan sengaja nggak ada udzur syar'i, maka dia berdosa dan wajib mengganti di hari yang lain. Jadi wajib bertobat dan apa? Mengganti di hari yang lain. Itu yang pertama. Terus juga meninggalkan sholat. Maka jawabannya ketika meninggalkan sholat itu tidak ada qadha. Meninggalkan dengan sengaja nih. Maka apa? Tidak ada qadha sholat. Dia mungkin selama bertahun-tahun itu nggak sholat. Maka di sini tidak ada qadha sholat, namun dia apa? Wajib bertobat dengan taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Terus jika seandainya meninggalkan puasanya sudah bertahun-tahun lama sekali nih, 15 tahun, 10 tahun enggak puasa, maka di sini dia cukup bertobat. Karena apa? Melihat dari jumlah yang sudah ditinggalkan tadi sudah banyak sekali nih. Sudah banyak sekali yang dia tidak mampu untuk apa? Tidak mampu untuk menyaur atau mengqadhanya di hari yang lain. Itulah kenapa kalau dalam puasa ada qadha itu mengganti di hari yang lain, sedangkan kalau sholat itu tidak ada qadha. Ya, tidak ada qadha. Sekarang begini, puasa kan diwajibkan bagi orang yang beriman. Tapi kenyataan di masyarakat sekarang ini KTP-nya Islam, tapi dia ternyata tidak sholat, bahkan juga tidak pernah puasa. Gimana? Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Kapan ganti nih ngomongnya? Dasarnya kurang puasa, dasarnya kurang sholat, padahal dia KTP-nya Islam. Iya Bapak, dia wajib bertobat. Kalau sudah sadar dia wajib bertobat, dengan taubatan nasuha. Atas apa? Karena dia meninggalkan sholatnya dan meninggalkan apa? Gak cuma puasa, semua kewajiban yang lain. Banyak kewajiban zakat fitrah, kewajiban yang lain nih, yang ia tinggalkan. Kalau zakat kadang-kadang malah ikut nih, misalnya. Nih. Enggak pernah puasa. Jadi wajib apa? Wajib bertobat. Nggih. Kalau bayar puasa itu udah ganti tahun itu bisa enggak? Ganti tahun. Ya. Jika karena memang ada udzur, Pak, ada udzur enggak sempat bayar, gitu nggih. Maka apa? Boleh apa? Boleh untuk membayarnya nanti meskipun sudah ganti tahun. Karena memang apa? Enggak ada udzur yang dia enggak bisa membayar hutang tersebut. Contohnya ini nih, contohnya ibu haid punya hutang berapa? Seminggu nih, taruhlah seminggu. Dan ini puasa sudah tinggal 5 hari atau berapa hari nih? Nah, dan nggak ada kesempatan untuk mengganti puasa tadi, nggak cukup. Nah, maka seperti ini ibu tersebut boleh dia puasa di Ramadan dan nanti yang masih punya hutang tadi bisa disahur ketika Syawal.
Bisa diatur ketika apa? Syawal. Maka dari sini ya sebaiknya apa? Dalam kondisi punya hutang itu sebaiknya tidak ditunda-tunda. Ketika Syawal, Syawal maka segera untuk apa? Nyaur tadi. Karena kalau punya hutang itu kan punya tanggungan nggak tenang tidak punya tanggungan. Iya Bapak? Mengganti puasa di hari yang lain ditarikkan dengan puasa sunnah itu boleh tidak? Misalkan biasa ya, kalau dibarengkan dengan puasa Syawal contohnya yaitu cuma ya dia dianggap puasa wajib dan dia tidak dianggap puasa sunnah Syawal. Jadi dia kalau pengen dapat keutamaan nanti puasa Syawal lagi, Pak. Puasa Syawal lagi berapa? 6 hari lagi katanya. Nggih, ngoten nggih. Ngoten. Yang orang membayarkan hutang puasa lain tadi, apakah orang yang bayar itu dapat pahala sendiri atau punya hutang lain? Membayarkan hutang puasa? Iya, tentunya dapat pahala yang besar nih, seperti membayarkan hutang orang lain, hutang uang orang lain, apalagi ini hutang orang tua. Itu termasuk pahala yang besar dan termasuk bentuk bakti kepada orang tua. Syukur-syukur kalau mampu menghajikan orang tua yang belum sempat berhaji, mengumrohkan, itu pahalanya besar sekali. Jadi termasuk menghajikan atau mengumrohkan bagi orang tua yang belum sempat itu pahalanya besar sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nonton nggih Bapak Ibu nggih? Cekap? Nggih. Maka dan sedikit kita mengulang kembali, merefresh kembali tentang fikih puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, memberikan taufik bagi kita semua dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Demikian fa nasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.